Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para peserta didik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai topik gereja sebagai umat Allah. Makna gereja sebagai umat Allah menurut ajaran gereja. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita melihat gereja sebagai umat Allah menurut kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, saat ini kita akan melihat apa makna gereja sebagai umat Allah menurut ajaran gereja. Mungkin kalian baru mendengar istilah ini atau sudah sering tapi bingung. Ajaran gereja itu yang seperti apa? Gitu. Nah, di samping kanan itu ada gambar buku dokumen Konsili Vatikan II. Isinya tentang keputusan-keputusan Konsili Vatikan II, dan keputusan-keputusan itulah yang menjadi ajaran gereja. Karena itu, pada pertemuan kali ini akan saya tampilkan hal-hal terkait ajaran gereja. Tujuan pembelajaran. Setelah kita membahas pokok pembahasan ini, diharapkan kalian paham bahwa yang namanya sumber iman di dalam gereja Katolik itu bukan hanya kitab suci, bukan hanya kitab suci. Lalu yang kedua, kalian paham Konsili Vatikan II, ya seluk-beluknya sedikit lah, mengenal lah. Sehingga ketika mendengar istilah Konsili Vatikan II itu kalian tahu apa yang dimaksud. Yang ketiga, tahu ajaran gereja mengenai gereja sebagai umat Allah yang terdapat di dalam Konsili Vatikan II itu di konstitusi apa. Nomor 4, memahami makna gereja sebagai umat Allah menurut dokumen Konsili Vatikan itu. Maknanya gereja sebagai umat Allah menurut dokumen itu apa? 5, kalian memahami konsekuensi. Kalau dikatakan gereja sebagai umat Allah itu konsekuensinya kita harus bagaimana? Dan yang keenam adalah membuat sebuah refleksi makna sebagai umat Allah dalam bentuk keterlibatan di lingkungan, di wilayah, dan atau di paroki. Sumber iman Katolik itu apa saja? Gereja Katolik berbeda dengan gereja lain. Sumber iman gereja Katolik itu ada 3. Yang pertama kitab suci, yang kedua tradisi suci. Lihat tradisi suci. T-nya besar, S-nya besar. Dan yang ketiga adalah ajaran gereja atau magisterium. Dan karena itu maka inilah yang menjadi alasan kenapa lalu kita mempelajari makna gereja sebagai umat Allah menurut ajaran gereja. Karena memang ajaran gereja itu menjadi sumber iman juga selain kitab suci dan tradisi suci. Ajaran gereja itu adalah ajaran resmi yang meneruskan ajaran para rasul. Tentu dengan tafsiran yang sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Kita akan melihat sekilas saja tentang ajaran gereja atau magisterium. Magisterium atau ajaran gereja itu adalah kuasa mengajar gereja, yaitu kekuasaan otoritas yang diberikan untuk mengajar. Dan itu biasanya dalam sebuah konsili, pertemuan para uskup, atau disampaikan oleh paus, tapi paus ini sebagai pemimpin para uskup. Paus sebagai pemimpin para uskup, bukan sebagai sebuah pribadi. Nah, nanti keputusannya apa, hal-hal seperti apa, hasil konsili, keputusan paus sebagai para pemimpin para uskup itu seperti apa, nanti kita akan lihat. Dan biasanya ajaran gereja itu menyangkut iman dan moral. Kalau ajaran gereja mengenai teknologi, perkembangan teknologi, itu biasanya gereja tidak mengeluarkan sebuah ajaran terkait dengan pengetahuan,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi khusus iman dan moral. Nah, anak-anak gereja sebagai umat Allah, ajaran gereja yang digunakan untuk rujukannya itu adalah dokumen Konsili Vatikan kedua. Dokumen Konsili Vatikan kedua. Nah, kalau kita lihat itu gambar adalah ketika ada konsili. Konsili itu pertemuan para uskup sedunia. Dan yang di bawah itu adalah Uskup Yohanes 23 yang mempunyai ide, yang menggagas dan membuka Konsili Vatikan kedua. Apa itu Konsili Vatikan kedua? Sekilas saja, ini adalah Konsili Uskup Sedunia, pertemuan uskup sedunia yang diadakan di Vatikan Roma pada tahun 1962 sampai 1965. Diprakarsai oleh Paus Yohanes 23. Tujuan konsili ini sebenarnya untuk memperbaharui gereja secara spiritual, yakni dengan cara kembali ke sumber tradisi suci yang sudah lama, baik yang tertulis yaitu di dalam kitab suci, maupun yang lisan. Yang lisan itu biasanya disampaikan oleh para bapak gereja, misalkan ada Santo Agustinus, Thomas Aquinas, dan seterusnya. Juga tulisan para orang kudus. Nah, dengan Konsili Vatikan ini gereja mau menjawab sebenarnya tantangan zaman, mau menjawab, mengaktualkan ajaran para rasul supaya bisa diwujudkan, bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan zaman. Maka juga disebut sebagai semangat aggiornamento. Semangat aggiornamento itu semangat membuka diri untuk pembaharuan di dalam era modern. Hasilnya ada 4 konstitusi, 3 pernyataan, dan 9 dekret. Dan ini dihadiri oleh 2.540 uskup, yang juga sering disebut Bapak Konsili. Nah, ajaran gereja mengenai gereja sebagai umat Allah itu ada di dalam salah satu dari 4 konstitusi. Nanti kita akan lihat. Ini ada di dalam salah satu konstitusi yang disebut Lumen Gentium. Lumen Gentium, ini bahasa Latin. Lumen itu cahaya, Gentium itu Gentium itu bangsa. Cahaya bangsa, terang bangsa-bangsa. Yang isinya adalah bicara tentang gereja. Nah, ajaran gereja mengenai gereja sebagai umat Allah yang terdapat di dalam Konsili Vatikan kedua secara khusus ada ditulis di dalam konstitusi dogmatis Lumen Gentium tentang gereja. Itu artikel 2, artikel 4, dan artikel 7. Itu kalau kita mau melihat apa sih gereja itu mengajarkan apa, konsili itu memutuskan apa terkait dengan gereja sebagai umat Allah, lihatlah di dalam Lumen Gentium artikel 2, 4, dan 7. Nah, yuk kita lihat isinya. Artikel 2. Artikel 2 Lumen Gentium itu isinya menegaskan bahwa Allah bermaksud menyelamatkan semua manusia. Jadi tidak pandang bulu, semua manusia. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah membantu manusia untuk diselamatkan. Dan demi Kristus penebus citra Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala makhluk. Dalam Kolose 1 ayat 15. Jadi Allah bermaksud menyelamatkan manusia, Allah selalu membantu manusia ketika manusia jatuh dalam dosa dengan perantaraan putranya yang sulung yaitu Yesus Kristus. Allah yang adalah Bapa itu menetapkan untuk menghimpun mereka yang beriman kepada Kristus di dalam gereja yang kudus. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus itu dihimpun di dalam gereja yang kudus. Dan semua orang sejak Abraham, orang benar sejak Abraham, dikatakan Abel yang saleh hingga terpilih, yang terakhir akan dipersatukan di dalam gereja semesta di hadirat Bapa. Itu artikel 2 yang mau mengatakan bahwa gereja sebagai umat Allah itu bahwa itu sudah direncanakan oleh Allah, sudah menjadi maksud Allah sejak awal karena Allah sudah merencanakan
untuk menyelamatkan semua orang, mengumpulkan orang yang beriman kepada Kristus dalam satu gereja yang kudus. Nah, bagaimana dengan artikel 4? Artikel 4 ini lebih menekankan Roh Kudus yang menguduskan gereja. Disinilah peran Roh Kudus. Kita tahu setelah Yesus Kristus selesai di dunia, naik ke surga, Allah Bapa mengutus Roh Kudus pada hari Pantekosta. Dan tiada hentinya roh yang sama itu menguduskan gereja, menguduskan manusia, menguduskan gereja. Dan berkat Roh Kudus umat bisa dekat kepada Bapa. Dan Roh Kudus itulah yang adalah roh kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan kekal. Karena itu peran Roh Kudus sangat amat penting. Roh itu pula yang membangkitkan orang mati. Orang yang sudah mati karena dosa dibangkitkan dalam sebuah pertobatan. Datang kepada Allah di dalam pengakuan dosa, menerima sakramen tobat. Dan Roh Kudus itu, saudara-saudara, anak-anak, tinggal di gereja, membimbing gereja, hierarki itu paus, uskup, imam dibimbing sehingga mereka selalu dalam kebenaran. Itu adalah peran Roh Kudus. Bagaimana dengan artikel 7? Artikel 7 bicara bahwa gereja sebagai umat Allah itu adalah gereja tubuh mistik Kristus. Maksudnya demikian. Jadi Allah itu, Yesus sudah mengalahkan maut itu melalui wafat dan kebangkitannya. Dan dengan wafat kebangkitannya, Yesus menjadikan manusia seperti kita ini sebagai ciptaan baru. Dan seluruh umat manusia yang menjadi ciptaan baru itu disatukan menjadi tubuh Yesus. Karena itu maka melalui sakramen-sakramen, 7 sakramen yang bisa kita nikmati, kita dipersatukan, mereka dipersatukan dengan Kristus, dengan baptis menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita ini adalah anggota tubuh dan Kristus adalah kepala gerejanya. Itu tubuh mistik Kristus. Jadi gereja sebagai umat Allah itu adalah tubuh yang tidak kelihatan dari Yesus. Yesus sebagai kepalanya, tubuhnya dikuduskan dengan sakramen-sakramennya, ditebus dengan melalui wafat dan kebangkitannya. Sekarang kita akan melihat dasar gereja sebagai umat Allah itu apa. Yang pertama bahwa umat Allah itu merupakan pilihan, merupakan panggilan Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Jadi gereja sebagai umat Allah itu adalah pilihan. Pilihan Allah, panggilan Allah. Umat Allah dipanggil dan dipilih untuk Allah, untuk misi tertentu. Jadi gereja sebagai umat Allah itu dipanggil untuk menjalankan sebuah misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Jadi kita ini dipanggil untuk menyelamatkan dunia. Karena itu maka hubungan antara Allah dengan umatnya, dengan gereja itu dimeteraikan, dikuatkan dengan sebuah perjanjian, yaitu umat mau mentaati Allah, Allah akan menepati janji-janjinya. Dan kita ini sebagai umat Allah selalu berada di dalam perjalanan menuju kepada rumah Bapa di surga. Ini adalah dasarnya. Jadi gereja sebagai umat Allah itu adalah sebuah pilihan dari Allah sendiri untuk menyelamatkan kita, dan kita mempunyai misi menyelamatkan dunia, sehingga hubungan kita dengan Allah itu dipersatukan dengan perjanjian untuk supaya kita bisa sampai ke rumah Bapa. Lalu hakikat pokok inti dari gereja sebagai umat Allah itu apa? Hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan sejati. Cinta kasih sejati ini nampak sekali di dalam praktek hidup gereja perdana yang kita sudah pelajari. Dan di dalam gereja itu ada bermacam-macam karunia, karisma, tetapi semua itu digunakan untuk pelayanan, untuk kebersamaan, dan itu berasal dari roh yang satu dan sama. Dan seluruh gereja memiliki martabat yang sama, saudara. Saya, kalian, tokoh umat, suster, biarawan, biarawati, pastor, uskup, paus, bahkan paus, ini mempunyai martabat yang sama, yaitu sebagai umatnya Allah. Inilah hakikat gereja sebagai umat Allah, ada 3 poin. Lalu konsekuensinya apa? Akibat yang harus kita lakukan apa? Konsekuensinya untuk kita awam, aktif terlibat di dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja, entah itu di lingkungan, di wilayah, di paroki. Misalkan rosario,
pertemuan kitab suci, pelayanan cinta kasih, donasi, semua tugas-tugas pelayanan di dalam gereja, semua umat terlibat. Itu konsekuensinya, karena semua mempunyai martabat yang sama. Dan konsekuensi untuk hierarki itu yang dimaksud adalah pastor, uskup, paus, itu adalah mengemban tugas kepemimpinan sebagai pelayan, tidak bisa sebagai penguasa yang menyuruh-nyuruh, tapi sebagai pelayan. Sehingga apa? Turut berperan aktif di dalam membangun gereja. Dan konsekuensi dalam hubungan hierarki dengan umat, bahwa awam itu adalah partnernya hierarki, partnernya pastor, partnernya uskup. Terakhir, saudara, adalah refleksi. Saat ini kita bisa melakukan sebuah refleksi, menulis di dalam buku kita apa yang bisa kalian lakukan sebagai bentuk keterlibatan anggota gereja. Di lingkungan apa yang bisa kamu lakukan? Di wilayah apa, di paroki apa, banyak yang bisa kita ambil alih. Bukan ambil alih dalam arti negatif, tetapi terlibat aktif di dalam pelayanan-pelayanan. Itu dalam gambar itu ada gambar miskinar, ya. Nah, itu silakan kalian membuat sebuah refleksi, ditulis supaya itu lebih terkesan di dalam dirimu dan menggerakkan kamu untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan. Itu para peserta pembelajaran, semoga ini bermanfaat, kita terlibat dalam kehidupan gereja karena kita semua adalah umat Allah. Itu adalah makna arti gereja menurut Lumen Gentium atau menurut ajaran gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.